Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, saudara-saudara yang terhormat, akan kita sambung lagi hal ihwal yang berkenaan dengan tasawuf. Hari ini kita akan membicarakan bagaimana hati. Ketahuilah bahwa sungguhnya hati apabila telah dikosongkan daripada kecintaan akan dunia, apabila dikosongkan daripada kerakusan kepada harta, atau dikosongkan dari ambisius, hendak mendapat pangkat, hendak mendapat kedudukan. Kalau sudah kosong, isi. Sesudah kosong dari keinginan dunia, harta, ambisius kepada pangkat. Lalu yang kosong tadi diisi. Asa isinya. Ingat akan akhirat. Mementingkan kepada bakal yang akan dibawa ke akhirat itu. Persiapan untuk datang menghadap kepada Allah. Kalau ini sudah hati yang dikosong daripada kehendak dunia tadi, dinegatifkan kepada dunia, dipositifkan kepada akhirat. Itulah permulaan dari terbukanya jalan. Karena kadang-kadang mata kita disilaukan oleh barang yang fana, sehingga kita lupa kepada barang yang baka. Ketika sudah demikian keadaannya, tergeraklah hati itu mengetahui apa yang diridai oleh Tuhan. Ini mengosongkan dari harta, menggantinya dengan ma'rifat. Sehingga nanti berubah pandangan hidup kita itu. Kita tidak memandang lagi besarnya dan pentingnya dan mahalnya harta. Pangkat-pangkat pun demikian pula. Dalam keduniaan kita ingin kepangkatan. Tetapi Al-Quran sudah mengatakan, kasarabim biqi'ati yahsabu dham'anu ma'ah hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'an. Seperti orang melihat gejala panas di padang yang luas. Baik kita berjalan kaki. Saya sudah pernah berjalan kaki di tahun 1927 dalam umur baru 19 tahun. Dari Mekah menuju Jeddah karena uang tidak ada. Malamnya kami bermalam di bawah terang bulan. Pagi-pagi tersentak tidur. Bulan sudah mulai gelap cuacanya. Matahari mulai naik, kami sembahyang subuh. Sesudah itu berjalan kaki lagi. Kira-kira pukul 9, panas sudah mulai terik. Yang akan ditempuh jauh lagi. Bahra namanya. Di situ kelihatanlah air. Yahsabuhu dham'anu ma'ah. Disangka oleh orang yang haus bahwa itu betul-betul air. Seorang danau, orang meninjau seperti lautan danau nampaknya. Tambah haus. Ditempuh. Sesudah ditempuh, tidak ada air tadi.
Yang ada cuma pasir. Nanti kelihatan jauh lagi ada air di sana. Begitu terus menerus. Maka orang yang cuma dunia, yang tempat hatinya lekat, itulah yang menjadi tujuan dari hidupnya. Keduniaan, kekayaan, pangkat tinggi, kebesaran, keternamaan, dan lain-lain sebagainya. Apabila sudah ditempuh, ya, tidak apa-apa. Ini jangan sampai dilupakan hal ini. Sehingga, sebagaimana dikatakan oleh Imam Abdul Qadir Jailani, jangan diletakkan hartamu, kekayaanmu, kebesaranmu, pangkatmu di dalam hatimu. Karena kalau dia pangkat itu hilang, harta itu habis, nanti hatimu luka. Payah mengobat hati yang luka. Nah, jadi di dalam segala sesuatu di dunia ini, sadar, tidak ada yang langgeng, tidak ada yang kekal. Ini yang mesti diingat. Nah, jadi kosongkan hati dari itu, lalu positifkan tujuan. Kemana tujuanmu? Di sinilah diterangkannya di ayat tadi, di kata-kata ahli tasawuf tadi. Dia bilang bahasa Arab, "I'lam annal qalba idza khala minal ihtimami bidunya wa ta'alluqu bima fiha wa ta'alluqi bima fiha min malin aw riyasatin aw sawlatin wa ta'allaqa bil akhirah wal ihtimama biha min tahsulil uddah wa tahabbul qudum ala Allah azza wa jalla fadzalika awwalu futurihi wa tabashuru fajrihi." Ketahuilah olehmu, apabila hati telah engkau kosongkan daripada mementingkan dunia dan melekatkan hati kepada harta atau kepada pangkat atau kepada macam-macam rupa, lalu hati yang kosong dari itu ditaklukkan, disangkutkan kepada akhirat dan mementingkan pula akan persiapan menghadapi jalannya akan datang. Watahau, bersiap untuk maju ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fadzalika awal futuhihi, itulah mulai hati sudah terbuka. Sudah lain kita punya hidup itu. Sudah datar dunia ini kita ada. Bukan berarti kita membuangkan harta yang ada. Ini seperti cerita Imam Malik. Ketika dia tinggal di negeri Madinah, Khalifah Bani Abbas Al-Mahdi atau Al-Hadi meninggalkan uang padanya 1.000 dinar emas. 1.000 dinar emas. Sedangkan 100 dinar saja sudah berat. Belum ada uang kertas pada waktu itu, betul-betul emas, dinar. Jadi seperti ringgit di zaman dulu. Ditinggalkan, disimpannya uang itu baik-baik. Ketika Khalifah sudah datang ke Madinah, balik dari mengerjakan haji, Bapak Imam Malik katanya, "Saya harap Bapak, mari kita sama-sama pindah ke negeri Baghdad. Di situ Bapak lebih leluasa berfatwa." Imam Malik menjawab dengan senyum, "Saya lebih suka nanti kalau mati dikuburkan di kubur tempat Rasulullah meninggal." Nah, kemudian dia uang tadi tidak dibelanjakannya walaupun 1 dinar, dikembalikannya katanya. Ini barangkali maksud tuanku tempoh hari meninggalkan buat belanja, saya berangkat ke Baghdad. Ini uang belum spesial juga habis, ini saya kembalikan. Kalau hatinya itu takluk ke dunia, 1.000 dinar, tentu dia tahan, dia balik.
Apa kata khalifah? Saya bukan meminta uang itu. Simpanlah kembali uang itu buat belanja Bapak. Sekarang saya tambah hadiah, dikasihnya kuda Arab yang bagus. Dan nanti kalau Bapak mau pergi ke mengajar ke masjid, kalau memang tidak bisa pindah ke Baghdad, inilah kuda untuk Bapak kendarai. Terima kasih. Datang muridnya Imam Syafi'i. Sesudah raja pergi, Imam Syafi'i datang. Ini kuda dari mana ini, Pak? Bapak Guru. Ini hadiah Khalifah Al-Hadi. Bagus sekali. Memang bagus. Dan ini sesuai buat pakaianmu. Ambillah buatmu kuda ini. Jadi tidak lekat harta itu dalam hatinya. Uang dia simpan. Kalau datang orang minta dia kasih. Kuda yang begitu bagus dikasihnya kepada muridnya. Katanya, naam wa khair. Walayak bika, katanya. Memang bagus di kuda. Tapi yang layak mengendalinya engkau. Nah, itu orang yang hatinya kosong dari dunia. Tapi ada yang lebih tinggi dari dunia yang dia inginkan. Yaitu persiapan buat menuju hari akhirat. Orang-orang yang seperti itu bukan dia miskin. Dia kaya. Kenapa? Siapa yang dikatakan kaya? Orang yang tidak banyak keinginannya dalam dunia ini, itulah orang yang kaya. Siapa orang miskin yang terlalu banyak keinginannya? Sudah ada merek mobil yang bagus, Holden, belum puas, dia minta Mercedes. Sudah dapat Mercedes, belum puas, dia minta Rolls Royce. Belum puas, diminta yang lebih tinggi lagi. Atau yang lain-lain. Orang karena hatinya tidak takluk kepada cita-cita yang lebih tinggi. Jadi dalam kata ini, Ibnul Qayyim mengatakan, orang yang sudah kosong hatinya daripada dunia, tidak lagi lekat harta atau kebesaran. So, Imam Syafi'i pernah mengatakan, orang yang besar, ialah yang tidak tahu bahwa dia besar. Ini itu sesuai dengan hadis Nabi, man tawadha'a rafa'ahu Allah. Barang siapa yang mendudukkan dirinya di tempat tawadhu', itu yang dibesarkan oleh Tuhan. Tapi orang man tawadha'a wada'ahu Allah. Dia meninggi, saya mesti, ini etiketnya begini, protokolnya begini. Saya mesti duduk di atas mobil, begini. Ini mesti aturan kalau saya very important person. Tempat saya mesti sedia. Kalau begitu itu, orang kecil. Dia sudah diikat oleh keadaan dunia tadi. Ini yang diterangkan di dalam kitab tasawuf. Jika watabashiru fajrihi fadzalika awal futuhi watabashiru fajrihi. Itulah orang yang mula-mula terbuka pintu padanya. Dan itulah satu kegembiraan dari menyingsing fajar, keindahan dalam hidup. Fa'inda dzalika yataharraku qalbuhu li ma'rifati ma yarda bihi rabbuhu minhu. Waktu itu tergeraklah hatinya, hendak mengetahui apa yang diridai Allah daripada, apa yang disenangi Allah daripada. Ringan dia mengerjakan tahajud, ringan dia mengerjakan salat duha. Mengambil dua kada pada dirinya kalau dia tersangkut akan sembahyang sehingga tidak sembahyang di awal waktu. Menyesal dia kalau dia tidak menolong orang yang susah. Maka tuan-tuan yang terhormat, fayaf'aluhu, dikerjakannya lah apa yang disenangi oleh Allah, didekatkannya dirinya kepada Allah, dan dijauhinya apa yang Allah tidak senang. Inilah tanda dari iradatnya atau kemauannya yang sudah positif untuk mendekati Allah. Inilah kekayaan
yang arduhas samawati wal ardh, yang luasnya seluas langit dan bumi. Karena fa inna kullaman aikana biliqa'illah wa innahu min kalimatain us'al anhu man awal wal akhir madza kuntum ta'malun. Kalau dia sudah yakin kepada bahwa dia akan bertemu dengan Allah, dan bahwa dia nanti apabila meninggalkan dunia ini akan ditanya, apa pakaian? Madza kuntum ta'malun? Siapa yang kamu sembah? Kata yang kedua apa? Madza ajabtumul mursalin. Bagaimana jawabanmu? Bagaimana sambutanmu tentang seruan Rasul-Rasul? Jadi orang seperti demikian terdapat tidak. Dia mesti sadar mencari ma'rifat kepada yang disembahnya dan mencari jalan supaya sampai kepada yang disembahnya. Kalau sudah tamakun, sudah mendalam, futiha lahu babul insi wal qalwa wal wihdah wal amakin khaliyah. Hari lainnya. Kalau sudah dibukakan hati ke sana, bertukar keinginan. Kalau dulunya ingin ramai-ramai, nah sekarang ini khalawah yang dia senang. Seni-suni, sendiri-sendiri. Tempat-tempat yang sepi. Orang takut kesepian, dia senang sepi. Sepi dari manusia, tapi dia ramai dengan Allah dan dengan malaikat. Tahdau fil aswat wal harq. Tenang suara, tenang gerak. Tidak ada yang lebih disukainya daripada itu. Sebab kekuatan terletak dalam hatinya dan dalam iradatnya, dalam kemauan. Tertutup pintu-pintu yang lain yang akan memisahkannya daripada cita-citanya tadi, yang akan memecah kepada hatinya. Senang hatinya sendiri, kacau pikirannya, duduk beramai-ramai. Karena ini bicarakan dalam beramai tadi cuma hal dunia. Lama-lama ditutup, dibuka pintu tadi oleh Tuhan. Terasa halawatul ibadah, manisnya ibadah. Sehingga dia tidak merasa kenyang-kenyang dengan itu. Mukanya kelihatan nur, cahaya. Alam ini lapang dirinya. Dia tidak merasa benci kepada orang lain. Kalau ada melihat orang yang belum matang keimanannya, dia tidak benci, dia cuma berdoa, Allah maghfirlah, ampunilah sian muslim, meskipun Allah maghfirlah warhamu wa'afi wa'afanu itu didoakan untuk orang yang telah meninggal. Tapi itu tak dia pakai doa melihat orang-orang yang belum mendapat petunjuk. Nabi Muhammad sendiri pernah mendoakan, Allah maghfirli qaumi, Allah maghfirli qaumi fi innahum la ya'lamun. Ya Tuhanku, ampunilah dosa kaum karena mereka belum tahu. Jadi tuan-tuan yang terhormat, orang yang begini telah merasa lazat, kepuasan, kesenangan yang lebih daripada kesenangan main-main dalam dunia ini, menuruti syahwat. Cobalah, saya muda akan kaji pemuda-pemuda yang sedang naik nafsunya, melihat perempuan cantik misalnya, hatinya tertarik, perempuan itu pun merayu, lalu dia mengerjakan pekerjaan yang melepaskan nafsu. Sesudah itu nanti dia menyesal. Sudah dapat bahaya dari kehidupan itu, dia menyesal.
Dunia ini seperti orang haus minum air. Tapi air diminum, air laut. Tambah diminum, tambah haus. Jadi buka hatilah, dibukakan kemanisan ibadat sehingga dia tidak bisa kenyang-kenyang dari ibadat. Dia rasakan kepuasan, ketentraman hati. Berlipat ganda daripada kepuasan karena menuntut permainan dunia dan mencapai syahwat. Sehingga orang itu apabila dia masuk kepada sembahyang, dia ingin biarlah terus saja sembahyang. Kemudian itu dibuka lagi. Satu dibuka, dua. Buka yang ketiga. Merasa manis mendengarkan kalamullah. Idza tuliyat alaihi ayatuna zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Kalau dibacakan kepada mereka itu ayat kami, kata Tuhan, bertambah iman. Dan dia bertambah tawakal kepada Tuhan. Kalau didengarnya itu ayat, tentram hati. Sebagaimana tentramnya hati seorang anak kecil apabila diberikan kepadanya permainan yang akan dia pegang. Buka lagi. Berapa buka? Kalau sudah sampai dibuka lagi pintu, kelihatanlah olehnya kebesaran Allah. Kenikmatan Allah, kamal, jamal, jalal, kesempurnaan, keindahan, kemuliaan, dan kesempurnaan dari sifat-sifat Tuhan dan hikmah-hikmah Tuhan. Dan arti-arti dari tiap ayat itu terbaca. Sebagaimana saya baca dalam sejarah Iqbal, bagaimana membaca Quran ayah katanya kepada ayahnya. Ayahnya menjawab, baca dengan tekun seakan-akan engkau rasai nanti bahwa Quran itu turun kepada engkau. Terasa. Bihaitu yastaghriqu qalbu fi dzalika hatta yaghlibu fi. Sehingga tenggelam hatinya ke dalamnya. Sehingga gaib dalam itu. Dan merasa dalam hatinya bahwa dia sudah masuk ke alam yang lain. Bukan alam manusia yang biasa ini. Saudara-saudaraku yang terhormat. Ini beberapa dalil yang disebutkan halawatul iman. Man laqa halawatul iman. Orang yang merasai akan manisnya iman itu. Saudara-saudara yang terhormat, ini beberapa peringatan yang moga-moga saja menjadi pedoman dalam hidup kita. Pintu-pintu itu dibuka satu demi satu. Sesudahnya merasakan dekat kepada Tuhan dari raih di dalam Tuhan, dibuka lagi pintu. Apa? Malu kepada Tuhan. Malu. Padahal Tuhan tidak kelihatan, tapi Tuhan terasa dalam hati. Sehingga dikatakan dalam ayat al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau menyembah kepada Allah seakan-akan engkau lihat Allah. Dia tidak bisa engkau lihat, tapi dia melihat engkau. Mata tidak bisa melihat, hati bisa melihat. Itu dibuka lagi itu pintu. Itulah nur yang jatuh ke dalam hati. Dipelihara oleh nur. Nampak oleh hati. Kita berhadapan dengan Tuhan. Sehingga kita malu kepada Tuhan. Serang sendiri. Tidak ada orang lain. Ketika itu diberikan lagi pemberian oleh Tuhan.
Apa? Dawamul muraqabah lirraqib. Tetap mengintai yang dicintai, tidak melihat kepada yang lain, melainkan kepada dia. Seakan-akan kita melihat, menyaksikan di atas langitnya, ataupun sedang duduk dalam arasnya. Melihat kepada hambanya sekalian, mendengarkan suaranya, menyaksikan akan rahasianya. Kalau ini sudah tercapai, bertambah maju kehidupan dari dia hidup sendiri, wujud sendiri, manusia pun wujud dalam hal yang lain. Dia wujud di hadapan Tuhannya, di hadapan walinya. Dia memandang kepada Tuhan dengan hatinya. Padahal manusia lain tak memandang apa-apa. Sebab dia tidak diberikan syahadah. Melainkan yang ada syahwat dunia. Fahuwa yarahu. Allah memandang dia meskipun dia tidak memandang Allah. Dan tidaklah mereka memandang kepadanya. Melainkan sebab dari kesadarannya akan wujudnya. Hadirin yang terhormat, cukup sekian dulu. Nanti insyaAllah di hari yang lain dalam fasal tasawuf ini kita sambung lagi keasyikan kita memandang Tuhan itu. Assalamualaikum warahmatullahi